wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Zara, saya dari kelas 8L. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajah Belanda. Masa penjajah Indonesia oleh Belanda dan Jepang merupakan bagian dari sejarah yang sering kita dengar dan pelajari. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang. Karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsa sendiri, banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Ada beberapa hal yang mampu menarik bangsa Barat, termasuk Belanda, ke Indonesia. Pertama, tanah Indonesia yang subur dapat menghasilkan banyak rempah-rempah yang tidak mereka temukan di negara asal mereka. Kedua, Indonesia memiliki keindahan alam sebagai negara kepulauan. Ketiga, iklim tropis dan suhu hangat Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang mengalami 4 musim. Terakhir, hasil alam non-rempah Indonesia juga melimpah seperti tebu, padi, minyak bumi, dan batu bara. Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan di mana pasar dikuasai oleh satu penjual. Hal ini mengakibatkan penentuan harga yang dilakukan oleh penjual. Meski begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan pada masa penjajah. Pertama, aktivitas perdagangan di Indonesia semakin ramai. Kedua, masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Ketiga, pedagang pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Terakhir, masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai komoditas yang laku di pasaran. Tapi, tentu saja monopoli perdagangan memiliki dampak negatifnya. Pendapatan rempah-rempah terus menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Produksi pangan dan rempah pun ikut menurun hingga menjadi kelaparan. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan membuat rakyat semakin menderita. Selain monopoli perdagangan, ada pula kebijakan kerja yang dikeluarkan di masa penjajahan. Beberapa di antara diterbitkan di bawah pemimpin Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Kebijakan yang dilakukan meliputi 3 bidang, yaitu bidang pertahanan dan bidang keamanan, bidang pemerintahan, dan bidang ekonomi sosial. Kebijakan Belanda di bidang pertahanan dan keamanan termaksud pembangunan benteng pertahanan, pembangunan pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon, pembangunan jalan raya Anyar Panarukan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara. Di bidang pemerintahan, Belanda mengeluarkan kebijakan meliputi memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, merombak sistem pemerintahan feodal, dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Terakhir, di bidang sosial ekonomi terdapat 4 kebijakan, yaitu Kontingenten, Verpflichtungsleverage, Praeagricultural, dan kerja rodi. Kontingenten merupakan penyerahan pajak hasil bumi kepada Belanda. Verpflichtungsleverage adalah kebijakan rakyat untuk menjual hasil panen kepada Belanda sesuai harga yang ditetapkan. Praeagricultural merupakan kebijakan rakyat periangan untuk menanam kopi. Terakhir, kerja rodi adalah sistem kerja paksa tanpa upah bagi rakyat Indonesia. Selain Dendels van den Bosch selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia turut mengeluarkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan, yaitu Kulturstelsel atau tanam paksa di tahun 1830. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman pokok. Tujuan utama tanam paksa adalah untuk mengisi kekosongan kas Belanda, tetapi terdapat berbagai penyimpanan dalam pelaksanaannya. Tanah yang wajib diserahkan seharusnya hanya
1/5, tapi kenyataannya seluruh tanah wajib diserahkan. Dan yang ditanami tanaman pun tetap dikenai pajak. Selain itu, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja sepanjang tahun, padahal seharusnya mereka hanya perlu bekerja selama 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen pun tidak dikembalikan ke rakyat, terlebih gagal panen ditanggung sendiri oleh petani. Informasi tersebut saya dapat dalam kelas pintar. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.